طاعتك لله تعالى العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. مدد يا سيدي يا رسول الله يا أصحاب رسول الله مدد. طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبرحماته تتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد خير البريات وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء من يومنا هذا إلى يوم التناد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكلهم من رسول الله ملتمس غربا من البحر أو رشبا من الديم. مدد يا سيدي يا رسول الله يا أصحاب رسول الله مدد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. Guru-guru kita yang dimuliakan, orang-orang tua kita, Habib Lahir Barakbah dan yang lainnya, Haji Argo. Semoga kita semua dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga Bapak Ibu semua. Semoga kita dijadikan Allah hamba yang selalu ridha dengan apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Dijadikannya kita ikhlas dengan takdir yang diberikan kepada kita dalam setiap keadaan kita, sambil terus kita menata diri, memperbaiki diri, memperbaiki hati, memperbaiki budi, agar kita termasuk hamba yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berada pada tanggal 11 Ramadan ya. 11 Ramadan yang di dalam athar disebutkan, walaupun hadis ini dikhilafkan oleh ulama tentang kesahihannya, tapi di sisi maknanya bahwa di dalam Ramadan itu ada 3 bahagian yang tidak terlepaskan, yaitu rahmah, maghfirah, dan atqum minan nar. Bahwa bulan ini berisi dengan bulan kasih sayang Allah, bulan ampunan Allah, dan juga bulan di mana kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada api neraka. Atiqun minan nar, merdeka atau bebas daripada api neraka, dan itulah bahagian akhir daripada balasan kesabaran puasa kita. Karena Nabi SAW bersabda bahwa Ramadan ini adalah syahrus sabri, bulan kesabaran. Wasabru jazaa'ul jannah, sedangkan sabar itu balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam dimensi tasawuf, dimensi spiritual Islam, kita melihat sisi puasa dari sisi bagaimana kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa lapar dan haus mengingatkan kita kepada Allah. Kita melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa lapar dan haus serta letih itu menjadikan kita ingat bahwa tak pantas bagi kita untuk bersifat tamak akan dunia ini. Tak pantas bagi kita untuk berlebih-lebihan untuk dunia ini. Tak pantas hati kita ini dipenuhi dengan hal-hal yang bukan menjadi bahagian utama dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan puasa hati kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk ikhlas, untuk ridha, untuk sabar, untuk syukur, sehingga nanti amal-amal yang lahir itu berasalkan daripada hati yang baik, hati yang bersih, hati yang zuhud, hati yang berisikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam kajian hikam pada pagi hari ini kita akan membacakan hikmah pada halaman 33 di mana Syekh Ibn Athaillah radhiyallahu anhu berkata, "Ma qalla 'amalun baraza min qalbin zahid, wala kathura 'amalun baraza min qalbin raghib." Tidak dianggap sedikit satu amalan jika dia muncul daripada hati yang zahid, hati yang bersih, hati yang tidak ada hal-hal yang sifatnya tidak dari Allah. Hatinya bukan hati yang tamak, hatinya bukan hati yang dengki, hatinya bukan hati yang iri, hatinya bukan hati yang riya, hatinya hanya menginginkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sadar keberadaan di dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah. Amal yang muncul daripada hati yang zuhud seperti ini itu tidak dianggap sedikit walaupun dia tidak zahirnya sedikit. Sebaliknya, amalan yang muncul daripada hati yang tamak akan dunia, cinta akan dunia, tujuan semata-mata hanya dunia, termasuk berisi kesombongan dunia, riya karena dunia, walaupun banyak, itu tidak dianggap banyak, bahkan dianggap sangat sedikit, bahkan bisa tidak diterima sama sekali. Wala kathura amalun baraza min qalbin raghib. Jadi puasa ini pada hakikatnya mengajarkan kita kan dilatih dengan lapar, dengan haus, dengan letih. Untuk siapa kita melakukan ini? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati kita itu semakin dekat, semakin kenal, dan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah nanti akan muncul amalan-amalan kita berangkat daripada hati yang mengutamakan Allah semata-mata. Sedangkan sedikit saja elok, apatah lagi kalau banyak. Karena kaidah fikih, maka kathura fi'aluhu kathura thawabuhu. Semakin banyak pekerjaan ibadah yang dilakukan, semakin banyak pula pahala. Macam perdebatan antara mau 20, mau 11, atau mau 8, terlepas daripada khilafiyah disebut tarawih atau tidak. Kalau nak banyak pahalanya, banyak kan pekerjaannya. Itu kaidah umum. Tetapi nanti dari sisi tasawuf kita pandang lagi dari keikhlasan hati kita. Apakah kita mengerjakannya itu ada ego keduniawian, atau kita mengerjakannya itu karena kita taat kepada Allah semata-mata. Kira-kira yang mana kita nih? Kadang kita merasa enak kan? Iya. Iya. Jadi ada rasa enak, apakah itu bukan karena Allah kan? Rasa enak lagi nak balik ke yang apa tu. Baik. Rasa tak enak ya. Rasa tak enak ketika kurang. Rasa lapang tu macam tak enak, macam tak cukup, macam tak ini. Tentu ada yang melatar belakangi. Tergantung imam kata saya. Rasa yang mengitari dan menjadikan kita taat kepada Allah. Kita pada konsep awal tetap pegang yang diajarkan fikih. Makin banyak makin baik, ya. Makin banyak makin baik. Tetapi juga tidak menafikan yang dikerjakan dengan khusyuk, dengan cinta, dengan ikhlas, itu sangat diperhatikan dan sangat juga menentukan. Kalau rasa tak enak tadi karena kita asyik dengan Allah, asyiknya kan tasawufnya agak halus,
lebih halus lagi. Asyiknya kita dengan tarawihnya, apa dengan Allahnya. Tujuan kita tuh tarawih atau tujuan kita Allah. Macam itu pernah saya sampaikan yang kisah Syekh Rahimuddin ditanya gurunya, datang ke Mesir ini nak apa? Itu ilmu. Ya. Itu tujuannya. Supaya paham agama, itu tujuannya. Supaya dengan ilmu itu kita betul-betul dapat lebih merasakan betapa nikmatnya ibadah. Itu tujuannya. Sampai digiring akhirnya tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau memang dia mengantarkan kita asyik dengan Allah, memang mantap kalau kita dapat lebih banyak. Ya. Tergantung dari sisi mananya nanti kita merasakannya enak, lapan macam edak ya. Apakah itu dari rasa kita mengukur banyak tidaknya amalan, ataupun itu dari rasa karena kita kurang lama bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu hikmah berlama-lama dengan Allah itu, makanya dipanjatkan ibadah supaya kita semakin lama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kunci di sini, tidak dianggap sedikit satu amalan jika berawal dari hati yang bersih, hati yang tidak ingin apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baliknya tidak dianggap banyak, walaupun banyak, kalau ukurannya itu bukan melakukannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh ibu apa? Ketika berpikir banyak rakaat tarawih, dari sisi mananya mau banyak? Banyak pahalanya. Oke, tidak masalah. Banyak pahalanya. Sebab kalau dalam penghalusan tingkat khawasul khawas, nanti ini hanya motivasi. Ujungnya tidak boleh lagi kita karena banyak pahalanya. Karena kita ingin asyik bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tambah panjang nanti tambah tak jelas. Aduh, ya. Cuman tentu yang paling baik adalah yang paling banyak, paling ikhlas, paling khusyuk. Ya. Sama juga pengaruh imam. Salawat, pengaruh gendang. Kapan ada gendang, semangat salawat. Kapan tak ada gendang, desu salawat. Jadi itu untuk apa tuh? Karena untuk nabinya yang membuat kita asyiknya, atau karena musik yang mau dilantunkannya itu. Dia pemberi motivasi, cuman kita tidak boleh terjebak dalam motivasi saja. Ya, imam kelamaan marah pula, imam kecepatan marah juga. Ya. Artinya kita di sini diberikan Allah sinyal di hati kita, tapi hati yang bersih itulah, hati yang zuhud itulah yang kita ingin lebih kenal. Apa yang dimaksud dengan hati yang zuhud di sini? Pengarang kitab ini, syarah hikam yang dari ulama Malaysia ini, beliau mengatakan bahwa tidaklah sedikit amal yang zahir daripada hati orang yang zahid. Orang yang sudah bersih hatinya, amalnya itu tidak lagi dianggap sedikit. Makanya ada yang zikirnya la ilaha illallah sekali saja sudah sampai, ya. Karena banyak nilainya. 2 rakaat orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengimbangi pahala seluruh salat jin dan manusia.
itu demi mendapatkan hati yang bersih. Nah, tapi hati yang bersih ini kan hati yang bagaimana? Nah, di antaranya adalah kaitannya dia zahid dalam dunia. Karena amalnya itu tidaklah sedikit amal yang zahir daripada orang yang zahid di dalam dunia. Karena amalnya itu diterima karena selamatnya daripada segala afat, segala bencana yang dapat membinasakannya. Amalan-amalnya itu tidak ada ria, tidak ada sombong, tidak ada tamak, tidak ada hal-hal yang sifatnya keduniawian, tidak ada. Itu yang secara batin, tapi secara zahir lainlah pula. Jadi yang dilihat itu secara batinnya. Kalau salah nafsirkan lain pula nanti. Pas nanti ada sholat tarawih, sholat bersama, ada makan, ada minum, ada duitnya. Wah, ini tidak ada zuhud nih. Karena apa? Karena ada makan, ada minum, ada duit. Nah, itu zahir perkara lain. Ya. Batin nih yang paling penting. Zuhudkah hati itu? Banyak juga orang ketika nanti dapat makan, dapat minum, ternyata lebih khusyuk. Pas tak dapat makan, tak dapat minum, kan zuhud sebenarnya. Pertama perut lapar, kedua butuh. Itu. Malam tadi masak masjid keren, masjidnya hebat, tapi kering. Jadi tinggal bagaimana kita betul-betul menyadari dan menginginkan serta melahirkan hati yang zuhud tadi. Hati yang zuhud ini kan sudah tidak ada mandang lagi. Tidak ada mandang lagi hal-hal yang lain itu. Dan maksud hak ta'ala daripada segala hambanya itu kepada hati mereka seperti yang telah tersebut dalam hadis. Bahwasanya Allah Ta'ala menilik ia kepada segala rupa. Allah tidak melihat segala rupa bentuk kamu, tetapi Allah menilik atau memperhatikan, melihat apa yang ada di dalam kalbu kamu. Hati kita itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu hal yang wajib kita hadirkan kapan kita mau ibadah, kita mau ngaji, kita mau melakukan apa saja yang sifatnya ibadah kepada Allah, salah satunya pendorongnya adalah rindu. Pendorongnya rindu. Makanya nama majelis kita ini Bu, apa namanya? Majelis Al-Asyiqin. Artinya orang yang rindu. Rindu itu kan orang rindu itu nak ketemu, nak nengok, nak merasa. Rindu aku dengan durian. Pertama nak nengok durian, kedua nak makan durian. Nah, itu kan lengkap dalamnya itu. Jadi ketika kita melakukan karena rindu, nah disitulah yang ada hanya kita menginginkan siapa yang kita rindukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau jebakan-jebakan yang halus macam kita asyik dengan sholat, dengan sholatnya kah kita asyik? Dengan zikirnya kah kita asyik? Zikir bunyinya itu cuma asyik? Atau dengan yang kita ingati yang kita asyik? Nah, tasawuf melatih kita secara bertahap, kita akan dapat asyik dengan siapa yang sesungguhnya yang wajib kita rindukan dan kita bahagia bersamanya. Kita ini kan masih semuanya, pendorong kita masih belum murni Allah. Contoh misalnya, kita hadir dalam satu majelis. Kapan ramai semangat kita, kapan sepi
lesu. Lagi cuma berdua bertiga. Nggak usah lama-lama lah Ustaz, sebentar jadilah. Apa kita tidak ada juga orang berdua bertiga aja mana ada ya. Itu diantaranya. Karena kita kan asyik kita tuh dengan sebab masih. Kenapa kita asyik sholat di masjid tertentu? Karena masjidnya ramai orangnya, jamaahnya ramai, AC-nya dingin. Nah, itu faktor-faktor oke. Tapi kita tidak boleh terjebak hanya sebatas itu saja. Beratkah tasawuf? Tidak. Karena memang itu yang kita inginkan, yang kita tuju. Nah, tapi Allah Maha Kasih Sayang, Allah menerima semuanya sesuai kemampuan kita. Makanya ulama membikinkan klasifikasi. Cuman apakah kita rela dengan tetap klasifikasi yang ada itulah. Sebagai orang awam, sebagai khawas, sebagai khawasul khawas. Mau tingkat SD, mau tingkat SMA, mau tamat kuliah. Aku jadilah yang penting tamat walaupun SD juga. Nah, itu kan kecinian artinya ya. Keinginan itu terlalu rendah. Padahal kalau kita keinginan kita tinggi, walaupun tidak dapat, al-ajzu 'anil idraku. Orang yang memang bercita-cita menginginkan sesuatu, tapi dia tak mampu, sebenarnya dia dapat. Makanya cinta Banu Uzrah itu punya konsep asal mencintai, maknanya dapat. Walaupun zahirnya tak dapat. Nah, itulah yang kemudian dalam sastra Melayu disebut dengan kasih tak sampai. Contohnya Laila Majnun. Dia tak dapat Lailanya, sampai gila dia. Tapi tak mau dia selain dengan Laila, tak mau dia menoleh ke lain. Walaupun Laila itu jasadnya milik orang, hatinya tetap milikku, katanya. Itu ceritanya. Sehingga dia contoh, jangankan melihat Laila, melihat rumah Laila, memegang dinding Laila, yang dia rasakan itu semuanya adalah Laila. Ma qabbaltul jidar walakin qabbaltu man sakanad diyar. Aku bukan mencium dinding ini, yang aku cium adalah dia yang tinggal di balik dinding. Nah, itu kan cinta sejati namanya. Nah, ada enggak cinta sejati gitu? Tak ada. Itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang sufi, kalau kita baca kitab-kitab sufinya seperti Ibn Arabi, syairnya itu, wahai Laila, aku merindukanmu. Nah, itu bukan Laila orang, maksudnya ya. Wahai Salma, ada beberapa nama. Wahai Hindun. Itu kan ada di Burdah, ada dia di setiap syair-syair sering. Kadang nama itu disebut tuh bukan nama sebenarnya, tapi ini maksud adalah kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cuman seperti ini kan dia bukan macam teori, tapi dia perjalanan yang melahirkan ketaatan serta rasa. Yang salah nih sekarang, kata Maulana kita, nyari rasa dulu. Orang belum melakoni sudah nyari rasa dulu. Misalnya tidak mau sholat tarawih 20 rakaat. Aku ndak yang 2 rakaat, yang apa rasanya 2 rakaat itu khusyuk. Nyari rasa dulu. Pas coba 20 rakaat aku tidak ada khusyuk, enak aku 2 rakaat. Nah, sebenarnya tuh kebalik itu mencari rasa bagi orang pemalas. Bagi orang pemalas. Nah, tetapi tetap imbangannya itu harus kita sesuaikan. Minta tolong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kita yang tempat 8 rakaat, kita balik, kita sambung lah. Sebab dia tidak wajib mualat. Boleh selang minum-minum, boleh selang sholat yang lain, boleh selang zikir.
nanti sambung lagi, walaupun nanti diseling oleh witir, sambung lagi malam misalnya ya, nggak masalah. Sambil kita nak melengkapkan bilangan 20 rakaat, karena kita sepakat itulah bilangan yang paling baik. Nah, tapi kalau ternyata kita 8, malamnya tahajud, kemudian tahajud dan sebagainya, sudah kita usahakan itulah yang paling pas dengan kita, maka itu juga tidak dapat disalahkan, ya. Tetapi tentu kita tetap berpegang dulu kepada ketaatan, nanti baru rasa. Yang jadi masalahnya orang banyak nyari rasa dulu. Kalau rasa tak enak, nyicip dikit, tak mau lagi, tak mau lagi. Padahal dia belum dapat lagi, ya. Makanya orang yang belum dapat, man lam yaduk lam ya'rif. Orang yang belum merasa, tak akan, man lam yaduk lam ya'rif. Yang belum merasa memang tak tahu. Wa man lam yatayaqqan lam yajid. Siapa yang tak yakin, dia tak dapat. Nah, jadi kita minta tolong dengan Allah, banyak beramal tapi berangkat daripada qalbun zahid, hati yang bersih tadi, yang tidak menginginkan apa-apa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan contoh tarawih aja. Tarawihnya tambahan, cuman banyak yang tarawih ternyata isya belum. Bukan malah pahala, malah dosa. Banyak yang tarawih ba'diyah isya tak dikerjakan, sementara qobliyah ba'diyah itu lebih hebat daripada tarawih. 2 rakaat, apalagi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, itu lebih hebat daripada tarawih. Karena itu yang utama. Walaupun tarawih ini muakkad, cuman dia urutannya urutan tambahan. Makanya yang sering kita bilang, jangan jadi hamba Allah waktu Ramadan cuman. La takun abdan ramadhaniyan, walakin kun abdallah. Tapi jadilah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran Ramadan ini yang penting. Makanya Ramadan yang ada rahmat yang paling besar bagi kita. Kita ini dilatih oleh Allah supaya kita kenal dengan Allah. Puasa. Sehingga nanti di luar Ramadan, apapun yang kita lakukan, kita digiring untuk melakukannya semata-mata karena Allah. Kita kan puasa lapar. Ngapain lapar? Karena Allah. Makanya jadinya sholat dilakukan karena Allah, sedekah dilakukan karena Allah. Itu baru puasa yang namanya puasa yang mabrur. Haji mabrur. Puasa yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cirinya setelahnya. Orang naik haji gitu juga. Orang yang umrah gitu juga. Kalau sebelum haji, sebelum umrah gitu juga tak berubah. Bukan haji mabrur namanya. Haji kabur ya. Haji kabur ya. Itulah kita. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemahaman yang dari ibadah yang kita lakukan dengan ketaatan ini melahirkan rasa. Bukan rasa dulu kata Maulana, tapi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti kalau yang misalnya diajarkan Nabi gini ya, kita ikuti, kita taati sambil kita pada gilirannya semakin khusyuk. Kenapa? Karena berangkat daripada hati yang ikhlas, dan yang mengetahuinya pun hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menilai siapapun. Kita nilai diri kita dewek, ya. Kita ini cenderung banding-banding. Kalau ada banding-banding itu masalah. Atau cenderung nengok orang. Selama Ramadannya tak pernah. Kenapa Ustaz itu di masjid tarawih? Ramadan di Mekah ya. Padahal tidak ada masalah ya. Dalam fikih kita, bahkan jika dapat mengakhirkan ke sepertiga malam, lebih afdal tarawih itu. Jadi karena berjamaah banyak orang, supaya orang semuanya, makanya diutamakan sholatnya langsung isya. Tapi jika ada orang yang dia mengerjakannya di malam hari, itu lebih afdal dan bisa menggantikan kalau tanda tahajud lagi boleh. Apalagi ditambah tahajud, hajat, istikharah dan sebagainya, ya.
Tapi dengan catatan berjamaah. Kalau misalnya ada yang dapat mengadakan tarawih ini jam 2 malam misalnya, tapi berjamaah, wah itu mantap lagi. Sesekali boleh lah kita nih, tak? Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah tolong kita, Allah perbaiki zahir kita, agar amalan kita ini sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Jangan lagi mulut kita nih. Nabi pernah, ini tentang Ramadan awal nih, ketika awal diwajibkan Ramadan, sudah ada peristiwa yang Nabi panggil perempuan. 2 orang. Kata Nabi, muntahkan yang ada di perutmu. Keluar daging segar, daging manusia segar. Jadi kata Nabi, hatani samata amma ahallahullah. 2 orang ini dia berpuasa daripada yang dihalalkan Allah. Makan minum ini kan halal asalnya. Karena puasa, jadi kita tak ada makan. Tetapi mereka wa aftara ala ma harramallah. Mereka ini berbuka dengan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Yang halal dia tidak mau, yang haram dia ambilnya. Rupanya puasa-puasa ngata orang jalan juga menggibah. Jadi itu salah satu pelajaran Ramadan. Jangan menggibah. Kalau nak bawa bergurau lebih elok daripada menggibah. Ya. Walaupun berguraunya saya 1, saya 2. Tidak ada masalah ya. Bergurau daripada kita mengatai orang. Jangan mengatai orang. Ya. Jangan mengatai orang. Jangan zalim orang. Kadang kita tidak sadar menzalim orang. Sesuai ukuran syariat dan adat. Yang diajarkan Nabi selama ukuran syariat yang diajarkan Nabi, kita tak ada zalimi orang, maka kita tidak ada sebut zalimi orang. Sebab ada orang yang merasa dizalimi, padahal dia tak ada dizalimi, tak? Dia sensi dewek, ada juga orang. Jadi kita merasa dia orang tu ngatai aku, orang tu ngejek aku, orang ni. Padahal orang tak ada. Dia dewek. Itu tidak ada. Ukurannya ada tetap ukuran syariah. Jadi yang jelas. Itulah. Ini kita bacakan. Kita berupayalah memperbaiki diri, yang haram kita tinggalkan, terkait hak-hak orang jangan dizalimi, terkait manusia hati mereka jangan kita sakitkan dengan perbuatan dan perkataan kita. Standar syariah. Syariah Nabi itu kan halus. Misalnya kita ngomong nyinggung hati orang, itu sudah karena disebut kita menzalimi atau menyakiti. Contoh yang dianggap kena, cerita duit kepada orang buntu. Itu menzalimi. Walaupun secara zahir macam tak kena. Wah, duit aku di Bank Jambi itu banyak. Sampai 45 rekening aku. Kalau dihitung-hitung lebih 1 miliar. Misalnya ya. Cerita dengan orang tak berduit. Dosa ya. Jangan. Artinya yang sifatnya yang menyakiti hati secara langsung atau tak langsung pun kita paham. Tapi kalau yang sensi dewa ini lain pula, orang cakap tentang lain dia singgung ada juga. Kalau itu kena dewa lah. Tapi kalau yang memang jelas-jelas menyakiti secara langsung atau tidak, itu eloknya kita berusaha. Termasuklah jangan nge-share makanan di hari siang Ramadan. Siapa yang nge-share makanan, banyak nge-share malamnya lah ya. Banyak yang nengok nih. Tak ngajak-ngajak lagi nampaknya. Yang dapatnya uminya nampak. Boleh ada apa-apa tapi ke malam supaya jangan menimbulkan anak. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita, Allah pahamkan kita sehingga gerak kita, tutur kita, sikap kita semuanya diridhai oleh Allah
subhanahu wa ta'ala. Wa minal taufiq ubisiri surat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tetaplah Ustaz Marzuki yang berikan zikir kita.